Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami membawa project tentang stabilizer kamera. Ini untuk pemenuhan tugas sistem kontrol. Di sini kami membawa tentang stabilizer kamera atau gimbal. Teman-teman mungkin pernah tahu kalau misalkan ada di sport olahraga, lomba lari, nah itu kameranya stabil itu karena berkat gimbal. Jadi walaupun misalkan di bawah lari ada guncangan dan lain sebagainya, kamera tetap stabil itu karena gimbal. Nah, gimbal itu punya dua sumbu X dan Y. Itu yang bergerak dan punya set point biar kamera tetap stabil. Nah, itu yang kami berusaha untuk implementasiin dan kami coba di sini. Kami di sini membuat project tentang gimbal. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti dijelasin sama teman-teman yang lain dari mulai softwarenya, dari mulai hardwarenya. Jadi stay tune dan semangat. Halo teman-teman, nama aku Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian dari hardware-nya nih. Ayo teman-teman, kita lihat hardware-nya gimana. Nah, pertama-tama di sini ada power supply modul MB102. Fungsinya untuk mengalirkan tenaga dari terminal supaya memberi tenaga ke komponen yang lain. Di sini juga ada kabel jumper serta ada kapasitor untuk menyimpan sementara tenaganya gitu ya. Nah, si power supply ini juga kita pindahin kabel, maksudnya karet jumpernya ke 5 volt gitu, supaya mampu kuat memberi tenaga ke Arduino Nano dan CMPU-nya. Nah, ngomong-ngomong MPU ini fungsinya sebagai gyroscope gitu teman-teman ya, untuk X axis, Y axis dan Z axis. Nah, cuman di project ini kita cuma pakai X axis dan Y axisnya. Selanjutnya ada Arduino Nano-nya nih. Fungsinya untuk komputasi dari perhitungan CMPU dan untuk servonya. Nah, untuk komponen terakhir itu kita memakai dua servo yang digabungkan dengan lem. Gitu. Fungsi servonya untuk si gerakan stabilizernya. Halo, saya Arhabian. Jadi alat yang kita buat di sini yaitu berfungsi buat menjinakkan gerakan instabilitas dari kamera. Jadi ya seperti ini ya. Jadi ketika dia dimiringkan atau di sini dia akan stabil. Nah, bagaimana sih cara bekerjanya alat ini? Ya, jadi alat ini kita menggunakan dua servo untuk menstabilkan arah. Jadi ketika si base-nya ini kita sengaja dimiringkan, maka si servo ini akan bergerak berlawanan arah untuk melawan dari gerakan bearing tersebut. Di sini kita memiliki dua sumbu, yaitu sumbu pitch, yaitu menongkat ke depan atau ke atas, dan sumbu roll, yaitu miring ke kanan ataupun ke kiri. Oke guys, di sini kita langsung masuk ke nyawa dari program ini, yaitu codingan. Let's go. Oke, pertama-tama di blok awal ini itu kita memasukkan library wire untuk komunikasi 12C dan MPU 6050 untuk sensor dan servo untuk motor. Nah, di sini tuh ada nilai KP, KI, dan KD. Di sini berfungsi sebagai konstanta atau pengontrol kestabilan untuk sumbu X dan Y. Kita menetapkan set point di angka 0,0 karena target posisi kita itu adalah rata air dengan waktu sampling DT sebesar 20 milidetik. Nah, masuk ke fungsi setup, kita mengaktifkan komunikasi serial pada baut thread 115200 agar pembacaan grafik di komputer lancar, serta sensor MPU 6050 diinisialisasi dengan pin servo ditentukan di D9 dan D10. Kita langsung posisikan kedua servo ke sudut tengah yaitu 90 derajat. Nah, di dalam fungsi loop, pertama kita catat waktu awal eksekusi, kemudian perintah MPU get acceleration akan mengambil data percepatan mentah dari sensor menggunakan rumus trigonometri ATAN 2.
Data-data tersebut langsung kita konversi menjadi satuan derajat kemiringan aktual untuk sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya itu ada proses kalkulasi PID, program mencari selisih atau error antara target 0 derajat dengan sudut aktual. Nilai error ini diolah melalui komponen proporsional, integral, dan derivatif, hingga menghasilkan nilai output. Nah, nilai output tersebut kemudian ditambahkan ke posisi tengah 90 derajat. 90 derajat. Nah, kita gunakan fungsi constraint agar sudut akhir servo tetap berada di batas aman, yaitu antara 0 hingga 180 derajat sebelum akhirnya dikirimkan ke motor via atau servo wide. Selanjutnya itu ada terakhir data sudut dikirimkan ke komputer untuk kebutuhan monitoring. Jadi loop while kosong di bagian paling bawah ini berfungsi sebagai pembatas waktu, tujuannya agar seluruh proses di dalam void loop berjalan konsisten, tepat setiap 20 milidetik sehingga kalkulasi PID tetap akurat dan gerakan servo tidak bergetar. Oke, mungkin sekian penjelasan coding dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin, Hasbel Rezky Yahya, dan di sini kita akan uji coba perangkat yang telah kita buat. Kita masukin dial dulu, kemudian jangan menyesuaikan dulu posisinya. Kita coba miring kanan kiri dulu. Nah, di sini servonya mengikuti gerakan tangan supaya servonya tetap datar. Dan coba ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, walaupun kita tidak menggunakan ESP32, kita menggunakan Arduino Nano. Walaupun memorinya tidak sebesar ESP32, tapi kita bisa memaksimalkan codingan dengan baik sehingga menggunakan Arduino Nano, sistem dapat bekerja secara cepat dan akurat. Baik, itulah penjelasan dari proyek kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.